yang kami muliakan. Selanjutnya, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri, yang dalam hal ini diwakili Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Ibu Andelia Pramikasari, SE MSAK, melalui Zoom ataupun daring. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai, Purlu Riau, Aptisi Wilayah 10B Komisariat Dumai, Ketua Yayasan Pendidikan Lancang Kuning Laksamana Raja di Laut Dumai, Bapak Dr. Andes, Ketua STIA Lancang Kuning Dumai, Bapak Latif, SOS MSI, yang sama-sama kita hormati pimpinan perguruan tinggi di Dumai dan Duri, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di STIA Lancang Kuning Dumai, Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati, para wisudawan yang saya banggakan, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan pertama Allah Ta'ala atas berkat kita masih diberikan nikmat sehat dan berkumpul bersama-sama dalam rangka wisuda. Dan salam juga kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW seiring dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kita hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 yang tidak dapat hadir secara langsung dan datang. Dengan saya juga mengucapkan permohonan maaf tidak dapat hadir secara langsung karena juga bertepatan pada hari ini ada kunjungan juga dengan Biro SDM dan juga ada bencana sehingga jalan terputus. Nama LGT Wilayah 10 mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di STIA Lancang Kuning Dumai. Kepada para wisudawan wisudawati agar nantinya dapat berkarir dengan penuh integritas, menjaga nama baik alma mater, senantiasa memelihara hubungan baik dengan kampus tercinta, serta dapat memberikan feedback yang positif kepada alma mater guna perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Wisuda kali ini bukanlah akhir dari tahapan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tentunya berlangsung sepanjang hayat. Carilah ilmu dan pengetahuan di mana saja Anda berada tanpa henti. Graduation is just the beginning, learning is never ending. Berkaryalah untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah menyaksikan pelantikan wisudawan wisudawati sebanyak 146 orang wisudawan wisudawati. Tentunya para wisudawan dan wisudawati tersebut datanya telah divalidasi oleh PDDikti dan memiliki penomoran. Saya percaya bahwa hari ini adalah bukti kerja tim yang sangat baik dari semua komponen di STIA Lancang Kuning yang telah berperan dan bekerja pada urusan dapat menyelesaikan studi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, per 60 tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 terkait dengan organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi. Terdapat penambahan satker baru, yaitu LLDT wilayah 17 untuk wilayah kerja,
Riau dan Kepulauan Riau. Nah, untuk PLT Kepala Wilayah 17 telah ditetapkan Ibu Afdalisma sebagai PLT dari LLDT Wilayah 17 terhitung mulai tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 14 Maret 2024. Saat ini kita telah mempersiapkan apa saja dalam proses untuk terbentuknya LLDT. Juga telah dipersiapkan untuk anggaran LLDT Wilayah 17 dan juga untuk kelengkapan data untuk dosennya maupun SDM yang ada nantinya di LLDT Wilayah 17. Untuk sekedar informasi saja, hari ini kita juga akan kedatangan dari Biro SDM Kementerian yang akan membahas terkait dengan SDM untuk LLDT Wilayah 17. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kita hormati, berdasarkan SLTK dari LLDT tersebut, di mana tugas dan fungsi dari LLDT adalah fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, oleh sebab itu ditetapkan indikator kinerja utama sesuai dengan Kemendikbudristek 210M/2023 yang merupakan perubahan dari Kemendikbudristek 3M/2021 dengan adanya penetapan 7 indikator kinerja utama yang sebelumnya terdapat 5 indikator kinerja utama. Nah, diantaranya adalah pembentukan satuan tugas dari penanganan pencegahan kekerasan seksual yang merupakan mandat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan sesuai dengan peraturan dari peraturan dari Menteri Persatu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sebelum Satgas itu terbentuk, maka terlebih dahulu perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki akun portal PPPKS dengan membentuk panitia seleksi, sehingga apabila panitia seleksi telah terbentuk maka dibentuklah Satgas dari PPKS itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab dari kita bersama. Mari bergotong royong bersama membangun komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Pada saat ini dan ke depannya kita juga harus mengatasi banyak tantangan. Untuk itu diperlukan banyak penguatan seperti penguatan daya saing dan penguatan terhadap revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, di samping itu juga kita perlu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang ada. Banyak sekali tantangan dan tantangan tersebut tentunya dapat menjadi peluang bagi kita semua. Nah, salah satu dari upaya tersebut adalah dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang telah dilaksanakan 4 tahun terakhir ini yang terkait dengan kemampuan dan lulusan dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, untuk mencapai kebijakan tersebut, maka setiap program studi di perguruan tinggi tentunya perlu untuk mengevaluasi kurikulum yang berorientasi terhadap peningkatan kemampuan dalam bersosialisasi, yakni kemampuan berinteraksi dengan rekan kerja dan mitra secara baik. Peningkatan kemampuan berpikir yang secara adaptif, yakni cepat dan bijak dalam menghadapi perubahan yang ada. Peningkatan kemampuan menggunakan berbagai media komunikasi dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan kemampuan membangun kolaborasi, yakni kemampuan kerjasama dan bersinergi dalam tim. Ini merupakan
indikator kinerja utama, juga terkait dengan kerjasama perguruan tinggi dengan pihak lain. Peningkatan kemampuan berinovasi, yakni kemampuan terus-menerus dalam mencari ide kreatif yang efisien dan efektif. Upaya untuk mendukung dan mengkonkretkan kebijakan di atas, maka para dosen dan tenaga kependidikan penting untuk meningkatkan kualitas dirinya, terutama dalam skill kepemimpinan dan kerjasama, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global, serta meningkatkan jiwa wirausaha. Dari sisi perguruan tinggi, STIA Lancang Kuning Dumai hendaknya perlu memperbarui kurikulum yang ada. Kurikulum secara berkala kita evaluasi dan perlu mendapatkan penguatan literasi baru sebagai bentuk antisipasi terhadap banyaknya tantangan yang ada seperti saat ini. Perguruan tinggi juga harus dapat dengan cepat dan tanggap merespon terhadap segala sesuatu, sehingga diharapkan perguruan tinggi dapat tampil dalam persaingan global. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka perguruan tinggi harus mampu membangun sistem pendidikan tingginya secara baik dan bermutu dengan tata kelola dari perguruan tinggi yang baik dan benar. Selain itu, perguruan tinggi perlu secara serius dalam memajukan pendidikan tingginya dan memperbaiki tata kelola pembelajaran, melaksanakan dan mengembangkan riset teknologi inovasi yang terbarukan. Tentunya yayasan juga sepatutnya memberikan dukungan terhadap kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini dengan memberikan keleluasaan terhadap perguruan tinggi dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kita hormati, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah banyak memberikan beasiswa, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan beasiswa kepada adik-adik kita dalam bentuk beasiswa KIP kuliah. Perlu diingat bahwa untuk adik-adik penerima beasiswa untuk tetap berprestasi, negara memberikan bantuan beasiswa agar mereka berprestasi dan baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan selamat secara khusus saya peruntukkan kepada orang tua dan keluarga dari para wisudawan wisudawati yang dilantik pada hari ini, karena saya yakin atas doa, restu, dan pengorbanan dari orang tua, keluarga, sehingga saudara dapat diwisuda pada hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Ketua STIA Lancang Kuning Dumai beserta segenap jajaran dan segenap yayasan atas kerja keras dan kepedulian dalam mengelola dan memajukan dunia pendidikan tinggi dan sekaligus menyediakan tenaga terdidik dan profesional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sambutan penghujung sambutan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap sivitas akademika STIA Lancang Kuning Dumai yang telah berupaya dan bekerja keras dalam membina dan mengembangkan perguruan tinggi ini. Semoga lembaga ini semakin berkembang dan jaya. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Malam hari banyak yang ronda, badan sakit minum jamu. Hari ini kita diwisuda, tanda lulus mendapat ilmu. Rendang Padang enak dimakan, tidak hanya sekedar kudapan. Wisudawan STIA Lancang Kuning Dumai tak kita ragukan, menjadi pemimpin di masa depan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.